Di sebuah rumah tangga, ketika penghasilan tak sebanding dengan pengeluaran, jalan keluar yang paling mudah adalah meminjam. Dalam skala negara, prinsipnya serupa, hanya dengan angka yang jauh lebih mencengangkan. Per Mei 2025, utang luar negeri Indonesia telah mencapai lebih dari 7.000 triliun rupiah. Saya Andri Susanto dan ini Point of View Sindo News. Pertanyaannya, apakah kita sedang mengelola utang atau justru sedang dituntun oleh utang itu sendiri? Utang luar negeri atau external debt adalah pinjaman yang dilakukan penduduk Indonesia, baik individu, korporasi, maupun pemerintah kepada pihak luar negeri dalam bentuk valuta asing. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, utang ini seringkali dibutuhkan untuk menutup defisit anggaran, mendanai infrastruktur, hingga menjaga momentum pembangunan. Namun, seperti dua sisi mata uang, utang bisa menjadi alat dorong atau jebakan dalam diam. Semua tergantung bagaimana dikelola. Data dari Bank Indonesia menunjukkan posisi utang luar negeri Indonesia per Mei 2025 mencapai 435,6 miliar dolar Amerika atau setara dengan 7.080 triliun rupiah. Secara tahunan, angkanya tumbuh 6,8%. Sedikit melambat dibanding April lalu yang menyentuh 8,2%. Di permukaan, ini menunjukkan adanya upaya pengendalian. Namun jika ditelisik lebih dalam, perlambatan ini disebabkan oleh pembayaran utang sektor publik dan kontraksi dari utang swasta, bukan karena berkurangnya ketergantungan kita terhadap utang. Utang luar negeri kita terbagi menjadi dua poros utama, sektor publik dan sektor swasta. Pemerintah memiliki posisi utang sebesar 209,6 miliar dolar Amerika. Angka ini tumbuh 9,8% year on year, melambat dibandingkan bulan sebelumnya akibat pembayaran surat utang internasional yang jatuh tempo. Yang menarik, meskipun tren perlambatan terjadi, minat investor terhadap surat utang Indonesia tetap tinggi. Artinya secara global, kita masih dipandang stabil dan layak dipercaya. Di sisi lain, sektor swasta mencatat utang 196,4 miliar dolar Amerika. Justru menurun 0,9% secara tahunan. Industri pengolahan, keuangan, listrik, hingga pertambangan masih menjadi penyumbang terbesar. Sebagian besar utang ini adalah jangka panjang, memberikan waktu dan ruang bagi pelunasan yang lebih terstruktur. Jika ditilik dari pihak pemberi pinjaman, Singapura menjadi negara kreditor terbesar bagi Indonesia dengan nilai utang mencapai 55,45 miliar dolar Amerika. Disusul oleh Amerika Serikat dan Tiongkok yang masing-masing memberikan kontribusi 23 miliar dolar Amerika. Ini menunjukkan bagaimana posisi Indonesia dalam lanskap keuangan global. Bukan sebagai pemain utama, tetapi sebagai pihak yang dipercaya cukup untuk diberikan pinjaman dalam jumlah yang besar. Apakah ini semua masih dalam kategori aman? Dari sisi rasio, iya. Rasio utang luar negeri terhadap PDB kita berada di angka 30,6%. Jauh di bawah ambang batas aman menurut IMF, yaitu 60%. Jika saja kita bicara utang pemerintah, rasionya masih di angka 40,7%, alias moderat. Bandingkan seperti negara maju, Amerika Serikat 124%, Tiongkok 93,8%, Jepang bahkan di atas 200%. Namun perlu diingat, negara-negara tersebut memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Indonesia. Mata uangnya adalah mata uang global, sementara Indonesia tidak. Yang patut dicermati saat ini justru datang dari kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Defisit APBN tahun ini diperkirakan melebar menjadi 662 triliun rupiah atau 2,78% dari PDB, mendekati batas maksimal 3%. Mengapa?
karena penerimaan negara baik dari pajak maupun non-pajak diproyeksikan tak mencapai target. Sementara belanja negara tetap tinggi, bahkan pemerintah membuka kembali blokir anggaran sebesar 134,9 triliun rupiah demi menyesuaikan dengan prioritas pembangunan. Saat ini Indonesia masih berada di zona yang relatif aman, tapi tanda-tanda kewaspadaan tidak bisa diabaikan. Mulai dari pelemahan rupiah, kenaikan suku bunga global, hingga ketergantungan fiskal terhadap utang. Sindonius berpendapat harus ada langkah-langkah simultan yang dilakukan. Pertama, memperkuat penerimaan negara, utamanya dari pajak yang bersifat adil dan efisien. Kedua, memastikan bahwa setiap utang produktif menghasilkan dampak ekonomi jangka panjang. Ketiga, meningkatkan kapasitas ekspor dan investasi domestik. Keempat, memperkuat pengawasan dan transparansi pengelolaan utang. Dan yang terakhir, tak kalah penting, menumbuhkan budaya fiskal yang berani menunda proyek jangka pendek demi keberlanjutan proyek jangka panjang. Utang bukanlah musuh, tetapi ketika kita hidup terlalu nyaman dengannya, ia bisa berubah menjadi tali yang perlahan menjerat. Karena pada akhirnya kesehatan keuangan negara bukan dilihat dari seberapa besar pinjamannya, tetapi seberapa bijak mengelola dan membayarnya.